Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Takwa. Senang sekali bisa jumpa lagi di acara kita, Takwa Talks with AI when Takwa Talks to Technology. Ya, obrolan ringan yang insya Allah bisa menambah ketakwaan kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini nih kita mau coba menyelami lebih dalam satu ayat yang penting banget ya. Surah Al-Baqarah ayat ke-42. Betul. Ayat yang fundamental sekali. Nah, misi kita hari ini, sahabat Takwa, kita mau coba kupas makna sama hikwahnya, gitu. Tentunya kita merujuk ke penjelasan para ulama tafsir ya. Terus kita coba renungkan juga, ini pesannya buat kita di zaman sekarang itu gimana sih? Dan ya pastinya kita cari pelajaran berharga buat kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul sekali. Dan mungkin perlu kita pahami sedikit konteksnya ya. Ayat 42 ini kan nggak berdiri sendiri. Ini bagian dari rangkaian seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Bani Israel. Dimulai dari ayat 40, 41 gitu. Oh, jadi ada kaitannya sama ayat sebelumnya ya? Banget. Jadi di ayat sebelumnya itu, Allah ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat yang udah dikasih banyak banget. Para mufassir, kayak Imam As-Samarkandi, terus Syekh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan ini. Oke. Jadi diingatkan nikmatnya dulu, terus? Nah, setelah diingatkan nikmat, mereka diminta untuk memenuhi janji setia mereka sama Allah. Dan hanya takut sama Allah aja. Ini juga dibahas ya di kitab-kitab tafsir, misalnya oleh Imam Al-Iji, Imam Syaukani. Paham. Jadi ada panggilan umum dulu, baru kemudian di ayat 42 ini ada larangan yang lebih spesifik ya? Tepat sekali. Ada dua larangan spesifik di ayat 42 ini. Nah, mari kita coba bedah ayatnya ya. Oke, siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, kita fokus dulu ya ke larangan yang pertama, wala talbisul haqqa bil batil. Ini inti larangannya apa sih kalau boleh dijelaskan? Mencampur adukan ini maksudnya gimana? Iya, jadi sahabat takwa, inti dari wala talbisu atau la talbisu ini, larangan untuk mencampur. Dalam bahasa Arabnya la takhlitu, atau mengaburkan, bikin samar, gitu ya. Batas antara mana yang al-haq, yang benar, sama mana yang al-batil, yang salah. Mengaburkan batas ya? Betul. Para mufasir besar kayak Imam Al-Qurtubi, terus Imam Az-Zamakhsyari di kitab tafsir mereka, ya Al-Qurtubi dan Al-Kasyaf, itu menjelaskan kalau akar katanya labasa itu memang artinya nyampur atau khalata. Menarik. Tapi saya pernah dengar juga ada kata yang mirip bunyinya, labisa. Itu kan artinya pakai baju ya. Ada hubungannya nggak sih maknanya di sini? Nah, pertanyaan bagus itu. Emang ada kata labisa yang artinya memakai. Dan beberapa ulama, termasuk Imam Syaukani di Fathul Qadir, terus disinggung juga sama Imam Al-Qurtubi, itu ngelihat ada kaitan makna yang, subtil banget. Gimana tuh kaitannya? Jadi, mencampur adukan kebenaran sama kebatilan itu, seolah-olah kayak kita mengenakan pakaian kebatilan ke kebenaran. Akibatnya apa? Kebenaran itu jadi ketutup, jadi samar, nggak kelihatan lagi wujud aslinya. Gitu. Tepat. Ada unsur itu. Jadi ada dua dimensi di sini. Pertama, mencampur sampai jadi kabur batasnya. Kedua, menutupi sampai kebenarannya jadi tersembunyi. Oke, paham. Nah, kalau gitu dalam konteksnya Bani Israel waktu itu, contoh nyatanya gimana sih bentuk pencampur adukan atau talbis ini menurut para ahli tafsir tentunya? Iya. Nah, para mufasir ngasih contoh-contoh yang relevan banget sama kondisi Bani Israel zaman itu. Misalnya nih, Imam Qatada. Pendapat beliau ini banyak dikutip di kitab tafsir kayak Ibn Katsir, Al-Qurtubi. Beliau jelasin ini sebagai larangan nyampur ajaran Yahudi dan Nasrani yang udah mereka ubah-ubah dengan ajaran Islam yang murni yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi Islam itu al-haqnya, ajaran mereka yang udah diubah itu al-batilnya gitu ya? Betul. Ajaran mereka yang udah kecampur bid'ah itu al-batil. Jangan dicampur sama Islam yang murni dari Allah. Itu satu contoh. Oke, ada contoh lain lagi nggak? Ada.
Dan ini sering banget disebut. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini juga diriwayatkan banyak ahli tafsir, termasuk Ibnu Katsir sama Al-Wahidi di Al-Basit. Beliau menafsirkan larangan ini sebagai tindakan Bani Israel yang nyampur informasi yang benar dalam Taurat, terutama soal ciri-ciri dan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dicampur sama kebatilan yang mereka karang sendiri. Dikarang sendiri, maksudnya? Lewat perubahan, takhyir, dan penggantian tabdil isi kitab suci mereka. Mereka ubah-ubah isinya. Astagfirullah. Sampai berani mengubah isi kitab suci ya? Wow, ini serius banget dampaknya. Serius banget. Dan ini dikuatkan juga sama pendapat Ibnu Zaid yang dikutip Imam Al-Qurtubi sama Syaukani. Kata beliau, Al-Haq itu ya Taurat yang asli. Nah, Al-Batil itu ya apa yang mereka tulis ulang pakai tangan mereka sendiri, terutama yang berkaitan sama informasi tentang Nabi terakhir. Ini manipulasi informasi level tinggi banget. Pantes aja ya peringatannya keras begini. Ada bentuk lain nggak dari pencampur adukan ini, selain ngubah kitab? Ada lagi. Misalnya, pandangan dari Abu Al-Aliyah. Ini juga diriwayatkan Ibnu Katsir, Ibnu Atiyah di Al-Muharrar Al-Wajiz. Beliau kasih contoh sikap sebagian orang Yahudi yang ngomong gini. Muhammad itu emang bener nabi kok. Tapi, nah ada tapinya. Diutus cuma buat bangsa Arab, bukan buat kita. Wah, licik juga ya. Iya kan? Di sini terjadi pencampur adukan. Pengakuan kenabiannya itu al-haq, bener. Tapi pembatasan risalahnya cuma buat orang Arab, itu al-batil. Mereka campur pengakuan sama penolakan halus. Jadi, ngakuin sebagian biar penolakan di bagian lainnya kelihatan lebih masuk akal gitu ya. Strategi yang, wah pinter tapi licik, ya. Persis. Ini mirip juga sama yang digambarkan Imam Muqatil, yang dinukil Imam Al-Wahidi. Kaum Yahudi itu ngakuin sebagian sifat Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab mereka, tapi sebagian lagi disembunyiin. Tujuannya yaitu tadi, biar penolakan mereka secara keseluruhan kayak lebih ada dasarnya. Jadi yang diakui hak, yang disembunyikan batil, terus disajikan barang gitu ya? Nah, itu dia, dicampur. Syekh Ibnu Utsaimin juga menyoroti ini sebagai penyebaran syubhat, kerancuan, untuk bikin orang bingung. Kalau Imam As-Sa'di, beliau nyimpulinnya gimana soal bahaya perbuatan talbis ini? Imam As-Sa'di dalam tafsirnya ngasih kesimpulan yang wah tajam banget. Kata beliau, tugas utama ahli ilmu itu kan misahin mana yang hak, mana yang batil. Biar orang dapat petunjuk. Nah, siapapun yang malah nyampur adukin atau nyembunyiin kebenaran padahal dia tahu, dia itu sebenarnya udah jadi penyeru ke neraka jahanam. Astagfirullah, kenapa sampai segitunya? Karena orang awam itu kan cenderung ikutin pemuka agamanya. Jadi tanggung jawabnya besar banget. Kalau pemukanya aja udah nyampur adukin, gimana umatnya? Masya Allah. Peringatan yang keras banget ya. Nah ini ngebawa kita ke larangan kedua di ayat ini. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Setelah dilarang nyampur, dilarang juga nyembunyiin. Kebenaran spesifik apa nih yang dimaksud di sini? Oke, nah soal menyembunyikan kebenaran atau kitmanul haq ini, mayoritas ahli tafsir pandangannya senada, sejalan. Nama-nama besar ya, kayak Ibnu Abbas, Mujahid, As-Suddi, Qatada, Abu Al-Aliyah, Ar-Rabi bin Anas. Pendapat mereka ini bisa kita temukan di banyak sumber tafsir utama ya, kayak tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, tafsir Maki, Ibnul Jauzi, Syaukani. Intinya apa kata mereka? Intinya, mereka menjelaskan bahwa al-haq yang dilarang disembunyikan di sini itu merujuk secara khusus ke pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW dan kebenaran risalah beliau. Ini informasi yang mereka tahu pasti dari kitab-kitab mereka sendiri, dari Taurat dan Injil. Oh, jadi fokusnya ke info soal Nabi terakhir yang udah ada di kitab mereka ya? Bener banget. Mereka tahu tapi malah disembunyiin. Imam As-Samarkandi nambahin, mereka sengaja nyembunyiin sebagian sifat Nabi biar orang lain tersesat, nggak jadi beriman. Wah, niatnya jahat ya? Yeah. Imam Az-Zamakhsyari di Al-Kasyaf bahkan sampai ngebedain loh. Kata beliau, laps mencampur itu kayak nambahin tulisan baru ke Taurat. Kalau kitman, menyembunyikan, itu kayak ngomong, nggak ada kok info soal Nabi Muhammad di Taurat, padahal jelas-jelas ada. Oh, bedanya jelas ya. Satu nambahin palsu, satu lagi ngilangin yang bener. Tadi kan disinggung soal makna ganda, talbis ya, mencampur sama menutupi. Nah, ada nuansa gramatika juga nggak sih di larangan menyembunyikan ini? Ada. Ada bahasan menarik nih dari sisi i'rab atau tata bahasa Arab soal kata taktumu.
Sebagian ahli nahu, ahli tata bahasa, bacanya jazm, tanda larangan gitu ya. Artinya, ini larangan kedua yang berdiri sendiri. 1, jangan nyampur. 2, jangan nyembunyiin. Dua-duanya salah. Oke, itu satu cara baca. Ada cara lain? Ada kemungkinan dibaca nasab juga. Ini agak teknis ya. Karena ada an yang tersembunyi setelah waw. Kalau dibaca nasab, maknanya jadi larangan untuk menggabungkan keduanya. Jadi artinya, janganlah kamu nyampur kebenaran sama kebatilan sambil kamu nyembunyiin kebenaran. Oh, jadi penekanannya bisa agak beda ya? Ini ngaruh ke kesimpulan hukumnya nggak? Penekanannya emang sedikit beda, tapi kesimpulan hukumnya sih sama aja. Dua-duanya tercela. Ada bacaan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wataktumun dan kalian sedang menyembunyikan. Nah, ini lebih mendukung makna penggabungan tadi. Tapi mana yang lebih kuat? Banyak ulama kayak Imam Al-Alusi di Ruhul Ma'ani lebih milih yang jazm. Artinya, larangan ini berlaku buat masing-masing perbuatan secara terpisah. Nyampur aja salah, nyembunyiin aja salah, apalagi dua-duanya sekaligus. Ini dibahas di kitab kayak Al-Kasyaf, Al-Bahrul Muhit, karya Abu Hayyan, Tafsir An-Nasafi juga. Intinya sih, dua-duanya sama-sama terlarang keras. Oke, paham sekarang? Nah, kita sampai di bagian akhir ayat yang penting banget ini. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Ini frasa pendek, tapi kayaknya bobotnya luar biasa ya. Apa sih makna mendalamnya menurut para mufasir? Ini signifikansinya gede banget sahabat takwa. Hampir semua mufasir besar, mulai dari Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, As-Sa'di, Az-Zamakhsyari, Al-Wahidi, Al-Alusi, An-Nasafi, Ibnu Athiyah, Abu Hayyan, Al-Baydhawi, sampai Syekh Ibnu Utsaimin, semuanya nekenin kalau frasa wa antum ta'lamun ini kunci penegasannya. Menegaskan apa tuh? Menegaskan kalau pelanggaran berat yang dilakuin Bani Israel tadi nyampur dan nyembunyiin kebenaran itu bukan karena mereka nggak tahu atau bodoh. Justru sebaliknya. Mereka lakuin itu dalam keadaan sadar, tahu persis kalau yang mereka lakuin itu salah, itu batil. Dan mereka tahu persis kalau yang mereka campur atau sembunyiin itu adalah al-haq, kebenaran sejati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan dosa karena khilaf atau nggak sengaja gitu ya, tapi dosa kesengajaan berdasarkan ilmu. Tepat sekali. Dan inilah yang bikin dosa mereka jadi berkali-kali lipat lebih berat, perbuatan mereka jadi lebih buruk. Para ulama kayak Imam Al-Qurtubi, As-Sa'di, itu nekenin banget soal ini. Kufur mereka itu disebutnya kufur inad. Kufur inat, apa tuh? Kekufuran karena menentang dan membangkang, padahal udah punya ilmunya. Imam Al-Wahidi bahkan bilang secara eksplisit, mereka itu tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi pengingkaran mereka itu pembangkangan murni. Ini beda dong ya sama katakanlah orang-orang Arab jahiliyah pas awal dakwah dulu. Bener, Abu Hayyan di Al-Bahrul Muhit nyinggung perbedaan ini. Banyak kaum musyrik Quraisy awalnya nolak karena jahil, kufur jahal. Mereka kan nggak punya kitab suci sebelumnya yang ngasih detail soal Nabi terakhir. Nah, kalau ahli kitab Bani Israel ini, mereka punya contekannya dari kitab mereka tapi malah nentang, inat. Makanya celaan buat mereka di Al-Quran seringkali lebih keras di poin ini. Tapi ini bukan berarti kalau orang nggak tahu jadi boleh gitu nyampur adukin atau nyembunyiin kebenaran. Oh, sama sekali bukan. Ini poin penting banget yang digarisbawahi juga sama Imam Syaukani dan Al-Qanuji. Adanya syarat padahal kamu mengetahui, itu bukan lampu hijau buat orang jahil melakukan hal yang sama. Justru sebaliknya. Maksudnya? Orang yang nggak tahu itu punya kewajiban pertama. Belajar, cari tahu dulu kebenarannya. Ngomong atau bertindak tanpa ilmu dalam urusan agama itu sendiri udah salah. Jadi, ayat ini ngecam keras orang yang tahu tapi ngelanggar. Sekaligus secara nggak langsung nyuruh orang yang nggak tahu buat belajar, bukan malah ikut-ikutan ngelanggar. Jelas banget sekarang. Wah, ini teguran yang benar-benar melintasi zaman ya. Pesannya kayaknya relevan banget. Tentu ini bukan cuma cerita Bani Israel zaman dulu aja kan? Gimana nih kita sahabat takwa bisa ngambil pelajaran dari ayat ini buat hidup kita di era sekarang? Era informasi, banyak tantangan modern. Relevansinya kuat banget dan nyentuh banyak aspek hidup kita. Pertama nih, ini peringatan keras soal pentingnya integritas. Baik integritas dalam ilmu maupun dalam amal. Siapa aja yang dikasih karunia ilmu sama Allah, apalagi ilmu agama, itu punya tanggung jawab gede buat nggak nyampur adukin ilmu sama kebatilan.
Atau nyembunyiin kebenaran cuma demi tujuan duniawi. Tujuan duniawi kayak gimana contohnya? Ya entah itu jabatan, harta, pengen populer, atau sekedar pengen nyenengin kelompok tertentu. Kayak yang ditekankan Imam As-Sa'di, ini berlaku umum. Imam Syaukani bahkan nyebut ini berlaku juga buat muslim yang nerima suap buat muter balikin hukum atau nyembunyiin ilmu. Wah, ngeri ya? Ngeri banget. Jaga kemurnian ilmu dan jujur nyampeinnya ya. Itu yang pertama. Terus apa lagi? Kedua, ayat ini nekenin amanah dalam menyampaikan kebenaran. Kita wajib jujur sahabat takwa. Jangan sampai kita sembunyiin fakta, data, atau hukum Allah cuma karena takut nggak populer, takut kehilangan follower di medsos, atau khawatir rugi secara pribadi. Ingat nggak tadi? Para mufasir kayak As-Samarkandi nyebutin salah satu motif Bani Israel nyembunyiin sifat Nabi Muhammad SAW itu karena takut kehilangan kedudukan dan pemasukan. Ini godaan klasik yang masih relevan banget zaman sekarang. Iya juga ya. Godaan antara idealisme, kebenaran, sama pragmatisme duniawi. Oke. Itu yang kedua. Lantas, yang ketiga? Ketiga, kita harus waspada sama syubhat. Syubhat itu kerancuan, argumen yang menyesatkan, yang sengaja disebar buat bikin orang bingung. Di era digital kayak sekarang ini, wah, syubhat bisa datang bertubi-tubi kan? Betul, betul. Banyak banget hoax dan informasi menyesatkan. Nah, makanya seperti yang diisyaratkan Syekh Ibn Utsaimin, jadi kewajiban buat yang tahu untuk ngejelasin, ngelurusin, misahin mana yang hak, mana yang batil. Jangan sampai kita diam aja, atau malah, na'udzubillah, ikut nyebarin kebingungan. Jadi nggak cuma kita sendiri nggak nyampur adukin, tapi juga aktif ngelurusin kerancuan di masyarakat ya. Ini nyambung ke poin berikutnya mungkin. Betul, ini nyambung ke poin keempat. Tanggung jawab buat ngejelasin kebenaran pasti butuhin. Para ulama kayak Al-Wahidi, Al-Alusi, ngejelasin kalau orang berilmu itu wajib nerangin kebenaran kalau emang ada kebutuhan. Baik karena ditanya langsung, itu kebutuhan lisan, atau karena kondisi masyarakat emang nuntut penjelasan, itu kebutuhan keadaan. Jadi kalau diam aja padahal dibutuhin, itu dosa. Menyembunyikan ilmu dalam kondisi kayak gitu, hukumnya haram. Berat tanggung jawabnya. Oke. Dan yang terakhir nih, pelajaran pentingnya. Intinya ya, hindari meniru sifat-sifat buruk Bani Israel yang dicela di ayat ini, yaitu tahu kebenaran tapi nolak karena sombong, fanatik sama kelompoknya, atau karena kepentingan duniawi semata. Ayat ini tuh kayak cermin buat kita, buat terus introspeksi diri. Kita udah bener-bener tunduk belum sih sama kebenaran yang kita tahu? Atau jangan-jangan masih ada ego, masih ada kepentingan lain yang ngehalangin? Kita berlindung sama Allah dari sifat kayak gitu. Amin. Jadi sahabat takwa, ayat ini benar-benar jadi pondasi moral yang kokoh ya. Pentingnya integritas, jujur, berani megang kebenaran, dan tanggung jawab nyampainya. Apalagi kalau kita udah tahu wa antum ta'lamun. Tepat sekali. Dan menariknya lagi nih, larangan fundamental di ayat 42 ini, itu langsung diikuti semua perintah konkret di ayat 43. Apa itu? Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Oh iya, ayat setelahnya langsung perintah ibadah ya? Betul. Banyak mufasir kayak Ibnu Katsir, Al-Qasimi, ngelihat urutan ini penting banget. Seolah-olah Allah mau negasin, benerin dulu pondasi keyakinanmu, kejujuranmu sama kebenaran, jangan dicampur aduk, jangan disembunyiin, baru setelah itu tegakkan tiang-tiang amal ibadah. Karena amal yang berkualitas itu harus berdiri di atas pondasi iman dan ilmu yang lurus, yang bersih dari talbis dan kitman. Konteks dan relevansi surah Al-Baqarah ayat 42 ini ya. Kita belajar soal larangan nyampur aduk al-haq sama al-batil, larangan nyembunyiin al-haq yang kita tahu, dan betapa jeleknya perbuatan itu kalau dilakuin sengaja, wa antum ta'lamun. Kita juga udah renungkan gimana pesan ini penting banget buat jaga integritas dan kejujuran kita di zaman sekarang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran akhir yang bisa kita bawa pulang buat direnungkan lebih lanjut dari ayat mulia ini. Tentu. Sahabat takwa, mari kita pakai momen ini buat refleksi pribadi sebentar ya. Di tengah arus informasi, interaksi kita sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, coba kita renungkan. Seberapa sering mungkin tanpa sadar, kita tergoda buat sedikit nyampur fakta sama asumsi, atau nyampur kebenaran sama opini pribadi, biar apa yang kita omongin kedengeran lebih menarik, atau lebih diplomatis, atau lebih pas sama selera orang banyak. Ya juga ya. Kadang nggak sadar. Atau seberapa sering kita mungkin nahan diri
nyembunyiin sebagian informasi atau kebenaran yang kita tahu. Mungkin itu data penting, atau nasihat yang jujur, atau bahkan hukum syar'i. Kita sembunyiin karena takut dianggap kaku, takut nyinggung, takut kehilangan temen, atau takut ngerugiin posisi kita. Pertanyaan yang nusuk banget ini. Nah, ayat ke-42 dari surah Al-Baqarah ini jadi pengingat harian buat kita semua. Mampukah kita untuk selalu jujur sama kebenaran yang kita yakini? Mampukah kita untuk berdiri tegak di atas al-haq, apapun risikonya? Karena keberpihakan total kita pada kebenaran, tanpa dicampur, tanpa disembunyikan, itulah salah satu inti dari ketakwaan yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita semua ya, di atas jalan kebenaran. Amin, amin ya robbal alamin. Renungan yang kuat banget untuk menutup perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak atas semua penjelasannya yang mencerahkan. Dan tentu saja terima kasih kepada sahabat Takwa yang sudah menyimak sampai akhir. Sama-sama, semoga bermanfaat. Jangan lupa, Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.